Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang sudah terdapat HP Samsung A50. Wow, mantap guys. Dan ini handphonenya keadaan layarnya pecah ya. Nah ini bisa teman-teman lihat retak. Dan ini saya tes dulu untuk fingerprint masih fungsi ya. Ini fingerprintnya udah di layar masih mantap. Ini kita masukkan sandinya juga sentuhan masih oke ya. Namun kita pastikan lagi di bintang pagar 0 bintang pagar. Kita tes untuk touchnya atau sentuhannya ini masih baik-baik saja ya. Masih mantap. Dan ini Samsung A50 ya. Ini keadaan layarnya pecah itu udah lama guys ya. Udah lebih dari 1 tahun kata yang punya. Dan ini udah ada bercak kuning ya. Nah ini bisa teman-teman lihat. Oke, untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD atau lebih familiar dengan kaca touchscreen ya, tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Tanpa berlama-lama ini langsung kita matikan handphonenya dan kita buka area backdoor. Untuk pembukaan backdoor di sini saya gunakan bantuan pemanas headgun, bisa gunakan blower, hair dryer atau teman-teman tempelkan di mesin separator juga boleh ya kalau untuk buka backdoornya. Dan ini setelah kita rasa cukup hangat, lalu saya buka menggunakan mika tipis. Nah ini backdoornya plastik guys. Selanjutnya kita buka semua baut-bautan di area penutup belakangnya atau bezelnya. Ini ada segelan IMEI ya, dan di belakangnya itu di bawahnya itu ada baut, jadi bautnya ini kita lepaskan juga terlebih dahulu. Nah ini bautannya ada dua ya, tertutup segel. Selanjutnya baru kita buka untuk slot kartu SIM. Nah ini slot kartu SIM-nya kita lepaskan dan kita buka untuk bezelnya. Untuk pembukaan bezel di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Nah ini kita buka untuk bezelnya dan berhasil guys. Sama ya, plastik juga. Selanjutnya ini fleksibel baterai kita lepaskan, untuk fleksibel penghubung untuk mainboard juga kita lepaskan ya. Selanjutnya nah ini ada bautan, saya lepaskan dulu karena mesinnya akan kita lepaskan ya, akan kita angkat. Nah ini antenanya juga jangan lupa dilepaskan. Nah ini bahan mesin kita amankan dulu ya. Oke, tahap selanjutnya kita buka LCD dari frame. Untuk pembukaan LCD dari frame di sini di Samsung A50 itu perlu teman-teman ketahui ya, ini layarnya Super AMOLED, fingerprint di layar, dan sudah pasti ya kalau untuk Samsung layar Super AMOLED di bagian tengahnya itu ada double tip. Nah untuk pembukaan LCD dari frame di sini saya gunakan bantuan kalengan tipis, terus ada plastik mika tipis. Untuk tahap awal bagian pinggirannya itu saya seset dulu menggunakan kalengan tipis, dan kalengan ini saya buat dari lapisan belakang LCD ya. Selanjutnya baru kita gunakan mika seperti ini. Untuk plastik mikanya kita masukkan ke bagian paling bawah dari LCD ya. Ini kita seset, kita cari lapisan paling bawah dari LCD-nya. Ini kita cek dulu, dan nah ini bisa teman-teman lihat udah dapat ya lapisan paling bawah dari LCD-nya. Selanjutnya ini saya tambahkan minyak kayu putih lagi, lalu saya seset ya untuk lem di bagian tengah LCD-nya guys, karena di Samsung yang layar Super AMOLED itu rata-rata di tengahnya ada double tip. Jadi penting teman-teman pemula antisipasi ya kalau untuk menangani kasus Samsung A50 untuk ganti gelas seperti yang saya lakukan ini. Dan ini saya gunakan bantuan minyak kayu putih ya atau minyak telon. Nah untuk teman-teman pemula kalau menggunakan minyak telon di LCD yang berpanel OLED, AMOLED atau Super AMOLED itu jangan khawatir rembes guys, karena tidak mungkin bisa rembes ya. Jadi nggak apa-apa mau gunakan thinner juga silahkan ya, namun kalau saya pribadi merekomendasikan lebih aman menggunakan minyak kayu putih saja ya. Nah ini kita seset untuk double tip di bagian tengah LCD-nya. Ini Super AMOLED guys ya, dan kalau ganti LCD yang OLED saja LCD-nya itu 600-an kalau nggak salah. Itu yang OLED, harga LCD-nya ya belum sama pasang. Apalagi kalau yang Super AMOLED mungkin mau 1 jutaan ya kurang lebih untuk LCD yang Super AMOLED kalau original. Nah ini kita seset jangan kebablasan ke bawah ya, karena di bagian bawah itu ada fleksibelnya guys. Selanjutnya nah ini ada double tip untuk penahan di soketnya, saya lepaskan dulu. Nah ini kita lepaskan dulu ya soketnya, lanjut tinggal kita angkat guys, dan berhasil ya. Nah ini penampakan dari LCD-nya setelah kita lepaskan dari frame. Ini saya bersihkan dulu bekas minyak kayu putihnya, saya lap dulu ya. Selanjutnya di frame juga kita lap dulu. Nah ini di bagian tengahnya itu ada bekas lem, nanti akan kita bersihkan ya secara keseluruhan. Nah ini guys, dan sekarang kita tes LCD-nya ya, apakah LCD-nya masih normal atau tidak. Ini saya pasangkan kembali untuk mesinnya, namun kameranya saya lepas
karena kamera itu salah satu komponen yang sensitif ya, takutnya terkena debu, lem, ya malah kameranya buram guys. Nah ini kita pasangkan untuk LCD nya, kita tes apakah LCD nya ini masih normal atau tidak. Ini untuk fleksibelnya kita pasangkan kembali dan kita tes ya, kita shotkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung Galaxy A50. Oke, ini kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu Samsung. Nah seperti ini guys ya untuk pembukaan LCD dari frame, bisa teman-teman ikutin kalau seandainya ada kasus yang sama seperti yang saya tangani saat ini ya. Ini kita tes lagi guys untuk sentuhan, alhamdulillah masih normal ya. Wah ini gelap, coba saya terangkan dulu, masih loading ya karena baru hidup. Selanjutnya kita cek di bintang pagar, 0 bintang pagar, kita tes touchnya. Nah itu bisa teman-teman lihat bercak kuningnya kelihatan ya. Itu karena pecahan kacanya yang udah lama guys, karena ini udah terlalu lama pecah ya, udah tahunan kata yang punya. Nah ini untuk sentuhan juga masih oke semua ya, masih mantap semua. Oke lah, tanpa berlama-lama lanjut kita eksekusi kembali handphonenya. Ini kita lepaskan untuk fleksibel baterai dan LCD nya guys. Dan jangan lupa di bagian belakang dari Samsung A50 ini ada double tipnya ya. Jadi double tip yang lama ini saya bersihkan dulu guys, karena udah terlalu ngangkat ya. Namun kalau dia masih rapi ya nggak apa-apa, nggak dilepaskan. Namun ini udah sedikit ngangkat, jadi saya lepaskan saja. Karena akan kita tambahkan double tip yang baru nanti ya untuk di bagian tengahnya agar LCD-nya tertahan guys ya. Karena untuk di bagian pinggiran frame itu kan tidak terlalu banyak untuk ruang menambahkan lem, jadi nanti akan kita tambahkan double tip lagi ya. Nah ini penampakan dari handphonenya, LCD-nya udah kita lepaskan ya. Ini kita lap dulu. Selanjutnya sensornya kita bersihkan, sensor fingerprintnya ya, dan kita tutupin dulu sensornya takut terkena lem. Ini saya tutupin menggunakan lakban. Dan tahap selanjutnya, mengingat ini pecahan kacanya lumayan parah di bagian layar, ini saya tutupin dulu ya pecahan kacanya ini menggunakan lakban bening, sekali untuk memudahkan mesin separator ya agar bisa menyedot sempurna, sekaligus juga mencegah kaca pecah yang berhamburan ya. Nah selanjutnya ini kita rapikan, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah panas 80-an. Lanjut kita lakukan penyesetan menggunakan kawat Sansen berukuran 0,03 khusus OLED ya. Khusus OLED, AMOLED, Super AMOLED saya rekomendasikan itu menggunakan 0,03 agar tidak terkena lapisan polarit. Tahap selanjutnya kita seset secara perlahan, ambil dari sisi bawah LCD ya, arah soketnya. Kita seset secara perlahan seperti ini, jangan terburu-buru guys ya. Ini bukan berarti pengerjaannya cepat, melainkan durasinya yang saya percepat ya. Nah ini kita seset secara perlahan, santai-santai saja ya. Nah ini, dan berhasil. Kita ulangi lagi sampai lemnya itu betul-betul putus, jangan dipaksa ya. Alhamdulillah guys, sepertinya aman ya, tidak terkena polarit, mantap. Nah itu bisa dilihat kuningnya karena udah lama ya. Oke, tahap selanjutnya ini kita bersihkan dulu bekas lem OK yang lama. Kita tempelkan di atas mesin separator seperti ini. Ini saya hidupkan vakumnya ya, namun pemanasnya saya matikan. Tahap selanjutnya saya bersihkan bekas lem OK yang lama, ini menggunakan Mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya, bisa gunakan cara printer menggunakan jari ya. Nah ini saya kikis secara keseluruhan untuk lem OK-nya. Nah ini lanjut kita bersihkan lagi guys. Nah ini kita bersihkan lagi secara keseluruhan ya menggunakan minyak kayu putih. Nah ini kita presisikan kembali di mesin separator, kita hidupkan vakumnya namun pemanasnya saya matikan ya. Nah ini kita tambahkan dulu minyak kayu putih seperti ini. Kita ratakan minyak kayu putih. Nah untuk pembersihan lem OK di HP yang Super AMOLED menggunakan minyak kayu putih seperti ini aman-aman saja ya, jangan khawatir rembes. Selanjutnya saya gunakan mika tipis seperti ini, saya kikis ya untuk bekas-bekas lem OK yang lama. Nah ini saya kikis sampai lem OK nya itu bersih ya, jadi LCD nya bersih tanpa ada bekas lem OK yang lama. Nah ini bisa teman-teman lihat udah bersih, kita lap lagi sampai kinclong ya. Nah ini kita bersihkan guys. Nah ini udah bersih, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke, ini kita tes dulu ya LCD-nya karena tadi selesai dipisahkan belum kita tes, dan sekarang baru kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung. Dan bisa dilihat guys bercak kuningnya ya, kelihatan ya. Oke, ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu ya.
Oke, ini udah berhasil masuk ke menu. Sentuhan alhamdulillah masih baik-baik saja ya, masih aman. Tampilan gambar juga nanti akan kita cek di latar putih ya. Nah, ini kita cek di menu panggilan bintang pagar, 0 bintang pagar. Dan ini di latar putih guys, bisa teman-teman lihat layarnya bening tanpa ada cacat ya. Nah, ini kita tes sentuhan juga masih baik-baik saja. Samsung A50 ini mantap ya. Oke, ini untuk kaca gelas yang lama udah kita pisahkan ya dan LCD-nya. Lanjut kita proses lagi ke tahap selanjutnya. Ini kita tes, alhamdulillah juga masih normal ya, nggak ada kendala. Ini baterai dan fleksibel LCD-nya kita lepaskan kembali. Ini kita pinggirkan dulu untuk frame kaca gelas yang baru dan yang lama kita pinggirkan dulu. Kita fokus ke LCD ya. Nah, ini saya bersihkan dulu di bagian belakang LCD-nya. Selanjutnya teman-teman pemula mungkin udah tahu lah ya, kalau saya di sini khususnya itu tidak menggunakan oka kering atau oka stiker, melainkan menggunakan oka cair. Nah, yang ditakutkan oleh para teknisi itu kan menggunakan oka cair rembes kalau di LCD yang IPS. Namun kalau di AMOLED aman-aman saja ya, tanpa khawatir rembes kalau menggunakan oka cair. Nah, tadi untuk di LCD-nya sebelum kita tambahkan lem oka itu kita bersihkan dulu ya. Setelah bersih baru kita tambahkan lem oka seperti ini. Jangan sampai ada debu ya, karena kelihatan jelek ya kalau ada debunya. Nah, ini kita ratakan lem oka secukupnya, terus kita kletek dulu plastik segelan di gelas yang baru, lalu kita presisikan untuk kaca gelasnya guys ya. Ini kita ratakan untuk lem okanya. Ini kita urut ya, jangan sampai kecolongan gelembung. Sering saya sampaikan untuk teman-teman pemula, ketika meratakan lem oka cair itu dipantau ya, kalau ada gelembung cepat didorong keluar lewat pinggiran LCD-nya, jangan sampai kecolongan di tengah, karena kalau udah masuk ke dalam lampu ultraviolet otomatis lemnya otomatis gelembungnya tidak akan bisa hilang, akan tertinggal di dalam LCD ya. Nah, ini kita ratakan, kita cek kalau ada gelembung kita keluarkan dulu gelembungnya. Nah, ini oke, ini mantap ya, rata. Lanjut kita bersihkan lem oka yang meluber ke area pinggiran LCD-nya. Nah, ini saya lap dulu, saya bersihkan dulu. Selanjutnya kita ambilkan frame juga udah saya bersihkan ya. Dan ini saya kasih alas tisu dulu. Fungsi tisu ini sebenarnya simpel saja, itu untuk memudahkan pengangkatan LCD dari frame kalau sudah kering nanti ya. Ini ada gelembung guys, kita ratakan dulu gelembungnya. Selanjutnya kita presisikan di frame ya LCD dengan kaca gelas yang baru. Ini berhubung masih bisa digeser guys ya, jadi kita betul-betul presisikan di frame, jangan sampai mereng ya atau jenjong. Nah, ini selanjutnya kita press menggunakan karet, dan di bagian bawah ini bisa dilihat gelembungnya nakal guys. Jadi udah diurut masih juga mau keluar gelembungnya ya. Nggak apa-apa, kita akalin. Ini saya tambahkan karet seperti ini, kita press ya. Nah, ini saya tambahkan karet lagi satu seperti ini guys ya. Ini saya press dan bisa lihat gelembungnya hilang ya. Oke, lanjut kita bersihkan dulu untuk di bagian layarnya. Namun kita cek lagi ya, udah presisi atau belum, atas bawah kiri kanannya. Kalau belum presisi, dipresisikan dulu ya. Dan tahap selanjutnya ini saya bersihkan di bagian layarnya dari bekas-bekas lem yang meluber ini ya. Ini saya lap dulu, saya bersihkan dulu. Setelah bersih baru kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan lampu UV. Selanjutnya kita masukkan LCD-nya ke dalam box lampu UV. Kita diamkan sampai kering ya. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk lem oka cair dia tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar UV. Ini kita diamkan kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih 30 menitan ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna untuk lem okanya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini penampakan dari Samsung A50 setelah kita satukan untuk LCD dengan kaca gelas yang baru. Lanjut kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya ya. Nah, ini saya lepaskan, dan ini fungsi tisunya bisa teman-teman lihat, gampang ya jadi bukanya. Nah, ini lanjut kita lap lem oka yang meluber ke area pinggiran ini. Kita bersihkan dulu sampai bersih ya. Nah, ini bekas-bekas lem okanya, karena kalau nggak dibersihkan nanti ketika kita tambahkan lem itu nggak bisa menempel sempurna nanti di frame guys ya. Makanya saya bersihkan dulu untuk bekas-bekas lem okanya. Nah, ini kita lap, kita pastikan bersih ya. Selanjutnya di frame juga jangan lupa dilap dulu ya untuk teman-teman pemula. Tadi juga di frame udah saya bersihkan, ini saya bersihkan lagi menggunakan sikat ya. Nah, ini kita bersihkan, lanjut kita tes LCD-nya ya, apakah masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan untuk mesinnya, dan kamera nggak saya pasang ya, kamera saya amankan dulu karena
penting teman-teman antisipasi kamera ya, kan takutnya kalau terkena lem malah kameranya buram guys. Selanjutnya kita shotkan dulu di jalur on off nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung A50. Nah ini kaca gelas yang lama. Kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke, ini udah berhasil masuk ke menu ya. Kita masukkan untuk sandi layarnya. Ini masih loading guys ya, karena baru hidup. Oke, ini coba saya terangkan dulu. Selanjutnya kita cek di bintang pagar, 0 bintang pagar. Kita tes untuk touchnya. Mantap guys, ini bisa dilihat sentuhannya mantap ya, tidak ada berkendala. A50. Nah seperti ini step by stepnya ya. Kalau teman-teman mau mengikutin ya silahkan, semoga bisa bermanfaat saja ya. Nah ini kaca gelas yang lama dan handphonenya ini udah selesai pemasangan kaca gelas dengan LCD nya, namun belum kita pasangkan ke frame. Lanjut kita lepaskan kembali ya mesinnya, dan LCD nya kita lepaskan dari frame. Nah, ini kaca gelas yang lama kita pinggirkan dulu, framenya kita pinggirkan dulu, kita fokus ke LCD ya. Nah, penting teman-teman pemula ikutin di sini. Sebelum dipasangkan ke frame, pastikan kaca kamera depan itu betul-betul bersih ya. Kita cek, kita betul-betul pantau, jangan sampai nanti ketika user mau selfie malah kameranya buram. Nah, ini kacanya kita lap dulu sampai betul-betul bersih ya. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk mesinnya. Ini kamera belakang udah saya pasang, namun kamera depan belum saya pasang ya. Ini kita pasangkan untuk bautanya. Lanjut ini kita pasang juga guys untuk kabel eksternalnya ya. Nah ini kita pasangkan untuk kabel eksternalnya, karena kalau nggak dipasang nanti sinyalnya hilang timbul guys. Nah ini kita presisikan, kita rapikan kembali, dan handphone siap untuk kita rakit ya. Oke, ini selanjutnya di bagian frame kita lap dulu, kita bersihkan dulu tanpa terkecuali sensor fingerprint juga harus kita lap ya. Dan di bagian atas itu kita tambahkan lem bening, karena ini ada saringan speakernya tadi tertempel di kaca gelas yang lama, jadi saya ambil, saya pasangkan kembali ya seperti ini. Kita presisikan. Memang ini hal kecil guys, namun kalau nggak dipasang berpengaruh besar, nanti debu masuk jadi kena ke kameranya bisa buram ya. Dan selanjutnya di bagian frame saya tambahkan double tip baru seperti ini untuk menahan ya, karena mengingat di bagian pinggiran ini framenya ini kan untuk pemberian lemnya terlalu sedikit ruang. Jadi untuk menambah kekuatannya, jadi biar LCD nya itu betul-betul kuat, tertahan sempurna di frame, jadi saya tambahkan double tip. Dan ini di pinggiran framenya saya tambahkan lem T7000 berwarna hitam, kita ratakan seperti ini. Seperti sering saya sampaikan, pemberian lem ini tidak harus tebal ya untuk teman-teman pemula, yang penting rata. Dan di dekat kamera itu saya tambahkan sedikit lem, namun saya ratakan menggunakan pinset seperti ini. Jangan sampai terlalu tebal, takutnya meluber kena kamera ya. Dan ini untuk segel di double tip kita lepaskan dulu untuk kertasnya. Selanjutnya kita presisikan LCD nya ya. Namun penting teman-teman pemula jangan lupa, tadi di bagian sensor saya tutupin menggunakan lakban. Jadi ini kita lepaskan dulu ya untuk lakbannya, agar sensornya tadi aman guys, tidak terkena lemnya. Ini saya lap lagi, saya bersihkan lagi, pastikan bersih ya. Selanjutnya baru kita tempelkan ke frame seperti ini, kita presisikan atas bawah, kiri kanannya kita cek. Nah ini selanjutnya kita pasangkan kembali untuk fleksibel LCD nya, fleksibel mainboardnya, dan fleksibel baterainya, termasuk kamera depan juga saya pasangkan kembali guys, namun udah saya lap ya. Kita cek kalau kotor, dilap dulu. Dan ini bezelnya juga kita pasangkan kembali, handphone tinggal kita rakit saja ya. Nah seperti ini guys ya step by stepnya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin nih menggunakan OKCR bisa diikutin ya step by stepnya. Ini kembali kita pasangkan untuk baut-bautannya. Dan untuk bautan bawah kita pasangkan, ini segelannya kita pasangkan kembali ke tempat asalnya ya. Nah ini segelan IMEI-nya ya, saya pasangkan kembali. Jangan lupa lap dulu kameranya ya, kamera belakang kita lap dulu menggunakan tisu. Selanjutnya baru kita tambahkan lem seperti ini ya. Nah ini saya tambahkan lem T7000 warna hitam juga, ini saya ratakan di bagian pinggiran framenya agar kuat. Jadi kita pantau ya, jangan sampai nggak rata, kita ratakan jadi biar bagian pinggiran itu nggak bisa masuk air guys. Selanjutnya kita pasangkan backdoor dan kita press menggunakan karet. Nah untuk pengepresan LCD di frame ini saya gunakan karet ya. Bisa juga menggunakan penjepit LCD ya, namun kondisikan saja ya untuk teman-teman pemula. Kalau saya pribadi sih dominannya menggunakan karet seperti ini guys. Nah ini kita press LCD nya biar press sempurna ya, agar rapat, dan untuk backdoornya juga agak rapat. Jadi ini saya press menggunakan karet seperti ini. Jadi usahakan jangan meninggalkan jejak ya.
Nah ini mantap, tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih di 1 jam ya. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih 1 jam ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna untuk lemnya. Lanjut tinggal kita lepaskan untuk karet-karet pengepresnya ya. Nah ini karet pengepresnya kita lepaskan kembali. Selanjutnya kita hidupkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Samsung Galaxy A50. Lanjut ini kita elap dulu di layarnya. Dan tadi juga ya sambil menunggu lemnya kering juga di bagian pinggiran lem-lem yang luber juga udah saya lap. Di backdoornya juga kita buat kinclong. Jadi usahakan handphone sebelum diserahkan ke pemilik dalam keadaan bersih, rapi, dan kinclong ya. Dan ini di bagian LCD-nya, layarnya saya lap lagi menggunakan tisu sampai betul-betul bersih ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, hitam pekat, mantap ya. Nah ini kita masukkan sandinya, kita terangkan dulu terlalu redup. Kita buka menu panggilan ya, kita cek di bintang pagar 0 bintang pagar. Kita tes lagi untuk touchnya, mantap guys. Wah ini touchnya masih normal ya. Nah ini sentuhannya masih oke, Samsung A50. Nah untuk step by stepnya tergolong mudah namun ekstra hati-hati ini guys, apalagi di layar AMOLED ya. Oke ini udah selesai dan ini penampakan dari kaca gelas yang lama. Ini LCD-nya udah presisi sempurna di frame. Ini mantap, kita tes lagi, ini juga masih mantap guys. Oke, ini kita tes dulu ya kameranya. Jadi sebelum kita serahkan kepada pemilik, kita tes dulu nih kameranya buram atau tidak. Tadi kameranya kan kita lepaskan guys ya. Nah itu fungsinya kamera kita lepaskan untuk meminimalisir resiko ya. Nah ini kita tes untuk kamera belakang. Ini saya terangkan dulu. Bisa teman-teman lihat, bening guys, jernih, mantap ya. Wow, amazing. Dan kamera depan, wah ini, jadi untuk teman-teman pemula bisa diikutin ya kalau untuk ganti gelas agar kamera jernih. Dan untuk teman-teman yang mau servis handphone juga jangan khawatir kamera buram setelah ganti gelas ya. Ini fingerprint juga saya tes masih normal ya, mantap. Oke seperti ini step by stepnya. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman yang udah support saya ucapkan terima kasih. Yang belum support segera support dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.